بسم الله الرحمن الرحيم. نوين التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وما علم الله من صالح النيات، أن الله يدخل نياتنا في نياتهم ويجعلنا من أهل العلم وأهل المعرفة وأهل اليقين. اللهم زينا بالعلم وأكرمنا بالحلم وأكرمنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. Kemarin kita belajar benda-benda najis yang bisa suci sendiri. Sudah alhamdulillah paham kemarin. Al-khamra idza takhallalat bi nafsiha wa jildul maitah wa idza ma sara hayawanan. Itu sudah kemarin sudah jelas. Hari ini macam-macam najis. Itu dari kemarin sudah mulai masuk belajar ilmu agama seperti ini. Tidak mungkin semuanya dalam satu waktu. Tidak mungkin kamu faham semuanya. Harus ada langkah-langkah. Sedikit belajar ini sampai kamu faham ada. Ini kemarin mulai di najis. Najis tapi tidak bilang najis dari pertama. Yang bisa balik atau yang aslinya najis bisa berubah atau jadi suci. Sekarang enggak, kasih macam-macam najis. Macam-macam najis itu sesuai keadaannya kadang-kadang. Faslun najasat salasah. Najis terbagi dalam 3 bagian. Najis mughalladhah. Oh iya, di sini sama, kasih mughalladhah. Mughalladhah saya jelasnya bagaimana bisa bahasa. Yang pertama, apa itu definisi najis itu? Najis itu najasat jam'u najasat. An-najasatu jam'u najasat. Wan najasa lughatan al-mustaqdhar. Al-mustaqdhar. Dalam bahasa Indonesia kalau tidak salah itu bilang apa? Gorok atau apa macam seperti itu. Itu najis. Lihat ini seluruh yang najis biasa gorok. Mungkin saya kasih contoh seperti jorok ya. Jorok, oke, bagus, ahsan. Seperti ini contoh, mungkin kita sudah tahu najis itu mustaqdar. Kenapa? Karena baunya. Yang kotor itu buang air besar juga baunya juga. Kalau kita bilang muntah, kalau keluar itu juga najis. Itu berarti yang mustaqdar itu najis. Atau yang jorok itu najis. Wa syar'an mustaqdarun yamna' sihhat as-salah haitsa la murakhis ay la mujawwiz. Itu ada satu najis yang kalau kena badan kita atau baju atau tempat salat itu tidak bisa salat. Ini namanya najis. Artinya bisa pakai kalau tidak mau salat ya bisa. Saya bawa anak atau di pun ada sesuatu yang kotorin baju saya. Kadang-kadang di jalan, masya Allah bagus ada kotor dari burung atau dari mana itu ya. Ini najis. Tapi Syekh, boleh saya lanjut pergi kerja? Ya boleh, tapi kamu harus perhatian waktu salat. Jangan sampai lupa. Itu aja. Bisa bersihin, awasin yang kotor itu. Masih ada efeknya aja sedikit warna, Syekh. Tidak ada bau, saya kasih parfum atau itu. Ya boleh. Tapi waktu salat kamu harus perhatian. Ini bikhilaf ma law kana hunak murakhis kama fi faqid at-tahurain. Itu bilang haitsu la murakhis. Yamna min sihhati as-salah haitsu la murakhis. Tidak ada izin atau tidak kasih apa bahasa Indonesia? Murakhis itu seperti izin, yani boleh, membolehkan. La ilaha illallah. Kama fi faqid at-tahurain. Faqid at-tahurain itu yang kita kemarin kita kasih contoh berapa orang yang lagi di tempat tidak ada air, tidak ada tanah. Seperti contoh kalau di penjara ya kan. Mereka tidak mau kasih dia mungkin 2 hari 3 hari mereka tidak kasih air, tidak tidak bisa wudu, lagi mereka ikat itu. Mungkin ini salah satu contoh aja. Jadi di situ tidak ada air, tidak ada tanah, dia tidak bisa wudu, tidak bisa tayamum. Bagaimana kalau dia mau salat? Bisa.
bisa salat. Salat tidak wudu, tidak, ya bisa. Itu namanya ada murakhis, boleh, sudah boleh. Sekarang boleh. Karena ada alasan atau ada uzur syar'i yang kamu tidak bisa melakukan atau tidak bisa wudu atau tayammum. Kalau ada sabab atau ada uzur, ya boleh. Oke, Syekh, saya punya baju tadi masuk kamar mandi. Subhanallah, ada sedikit bibis kena baju tadi. Tapi saya di tempat yang tidak bawah baju. Itu namanya ada murakhis. Murakhis bagaimana saya salat tidak pakai baju atau salat pakai baju yang najis. Nah, itu sudah ada darurat. Ada darurat. Itu namanya ada murakhis. لا إله والمعنى أن النجاسات باعتبارها ثلاثة. طيب مغلظة ومخففة. Ini mughalladhah artinya tidak mungkin itu suci. Sudah najis. Selalu najis. Kita bersihin atau pakai air atau tanah atau itu tetap najis tidak. Seperti apa? Kita baca najasatul kalbi wal khinzir wa far'u ahadihima. Anjing dan babi itu najis, selalu najis. Tidak mungkin dalam satu waktu bilang ini tahir, suci. Oke, mau makan dagingnya atau kena dari mulutnya atau kotor dari itu najis, kotorannya atau najasahnya mughalladhah. Kenapa mughalladhah? Itu nanti hukumnya. Kalau mughalladhah bagaimana kita bersihin itu nanti. Tapi kita paham yang mughalladhah itu yang mungkin bilang apa bahasa Indonesia? Paling najasahnya apa? Itu artinya apa mughalladhah? Mughalladhah bilang apa? Coba. Najis berat ya, Syekh. Bisa bilang najis berat, tapi arti mughalladhah itu tidak bisa bersihin. Tetap najis. Itu satu. Najasatul kalb wal khinzir. Kalb, anjing dan babi. Terus wa far'u ahadihima. Far' ahadihima, maaf ini saya enggak tahu istilah bahasa Indonesia, tapi kadang-kadang mereka dari anjing sama khinzir. Bahasa Indonesia bilang apa? Enggak tahu ini. Mungkin kita istilah manusia bilang jima. Anjing sama babi itu yang keluar dari dua ini hukumnya sama, najis. Terus atau ulama bilang walau kadang-kadang kita lihat di video atau di orang Yahudi, kadang-kadang mereka kasih anjing sama kambing atau sama kambing. Itu kalau kambing itu hamil sampai keluar apa bahasa Indonesia bilang kambing kecil itu tapi dari anjing itu hukumnya najis. Tapi Syekh ini ibunya kambing, ibunya kita bisa makan. Ya, tapi karena ayahnya najis. Artinya apa? Sama turunan dari anjing atau babi. Turunannya atau lahir dari macamnya atau jenisnya babi sama babi atau babi sama kambing atau kambing sama babi atau kebalik itu kalau ada ini mereka jauh sekali perhatian, jauh sekali. Jangan sampai seperti itu, ini tetap najis. Hukumnya ini maksud kamu kenapa Syekh? Kalau kita bilang ini ada kambing sama anjing atau sama babi di satu tempat, subhanallah sampai dia hamil. Itu hukumnya najis, tidak boleh makan. Jangan kamu bilang ini kambing, boleh. Tapi kapan itu? Kalau yakin dari babi. Kalau yakin dari babi atau dari apa itu dari anjing, ya kita bilang tidak boleh, sudah haram. Tapi kalau enggak ada kambing itu ada yang bahasa Indonesia namanya apa? Kalau laki-laki saya enggak tahu namanya apa bahasa Indonesia. Kalau manusia bilang laki-laki perempuan, tapi di situ bilang apa? Jantan. Jantan. Kalau ada jantan, yakin ada jantan di sana, sudah. Aman, itu kita bilang ini anak kambing murni. Tapi tidak ada jantan dari kambing. Yang ada di situ babi, jantan babi atau anjing. Kita yakin sekarang bilang tidak boleh.
Dia hamil dari mana? Tidak mungkin ya kan? Harus ada jantan. Ini berarti hukumnya, ini ulama perhatian sampai seperti itu. Terus Syekh, ini tidak mungkin. Enggak, ini zaman sekarang mungkin. Zaman dulu juga mungkin. Kenapa? Karena al-kalbu kalbun, itu anjing tetap najis, tetap ada beberapa sifat yang tidak bagus. Kadang-kadang mereka pakai itu yang menjaga kambing. Di gunung-gunung mereka bawa anjing, tapi kadang-kadang dia jima sama itu bahasa Indonesia anjing gambela ya. Oke, sama kambing. Anjing sama kambing di gunung di situ. Jadi kalau dia hamil dari anjing tersebut berarti hukumnya najis. Itu gambaran. Sekarang di zaman sekarang kita sudah lihat bagaimana mereka ambil mani dari situ taruh di sini, mungkin bisa manusia sama hewan, mungkin hewan sama manusia, mungkin itu sudah zaman sekarang sudah jadi bisa. Hukumnya tetap sama. Syekh, itu karena kemarin mungkin langsung, bukan masalah langsung. Bukan masalah karena asalnya maninya atau air mani dari kambing atau sapi atau bersih atau najis, itu yang dari najis sudah tetap najis seperti anjing dan babi. Hukumnya najis. Nah, walau titis maninya aja itu tetap najis. Sampai wama tawallada min ahadihima, itu hukumnya sama. Oke. Najasatul kalb wal khinzir. Wal mukhaffafah, ada mukhaffafah juga ringan. Oh, tadi berat cara menyucikan, itu tadi mughalladhah, berat cara menyucikannya. Mukhaffafah itu ringan cara menyucikannya juga. Mukhaffafah. Itu mukhaffafah yang kemarin kita sudah kasih tahu. Anak yang kecil. Yang kecil, baulus sabi. Anak yang baru lahir, laki-laki. Kalau laki-laki itu najasahnya atau bibisnya kalau dia kena baju kita itu namanya mukhaffafah. Bukan berat. Kalau kita mau bersihin itu gampang. Bagaimana caranya? Kita semprot air aja atas tempat yang kena. Syaratnya apa? Di sini dia syaratnya alladzi lam yat'am ghairul laban. Alladzi, oke. Najis mukhaffafah ialah najis air kencing anak-anak laki yang belum berusia ya 2 tahun, belum sampai 2 tahun, masih di bawah 2 tahun, dan belum makan kecuali air susu ibunya. Artinya makan dari susu ibunya. Terus Syekh, dari botol sekarang itu dangkal atau macam-macamnya, bagaimana? Ini sudah bibisnya najis. Syaratnya karena ini lihat anaknya masih dagingnya suci, keluar makannya dari bersih dari susu atau air susu ibunya, jadi hukumnya ringan. Itu kapan? 2 tahun aja. Jangan kita selalu bilang, oh anak ini bibisnya enggak, ini 2 tahun. Itu satu. Yang kedua, karena zaman mereka bukan seperti sekarang. Kita sudah pakai pampers atau itu sudah aman. Dia langsung lahir, mereka kasih pampers. Bisa bawa kemana-mana aman. Zaman mereka butuh hukum ini. Tapi juga kadang-kadang kita mau bawa anak belum kasih atau belum pakai pampers, dia dia bibis, ini hukumnya sama. Tapi cara tadi namanya apa bahasa Indonesia? Saya tadi bilang semprot, tapi pakai biasa kalau semprot pakai alatnya. Aslinya itu ambil di tangan kamu, taruh di dalam air, habis itu Memercikan air sih. Hah? Memercikan air. Memercikan. Insya Allah bisa hafal. Memercikan air tersebut. Tapi harus kena semuanya tempat bibis. Jangan kamu itu memercikan tapi sedikit aja masih ada sisa. Ya, harus sampai kena tempatnya.
Ini ada satu bulat di tempatnya. Kamu jangan kasih di tengah aja, yang sisa belakang, kanan, kiri belum. Nggak harus kena semuanya. Itu cara bersihin apa namanya ini najasa yang mukhaffafah. Baul ditaghdhi. Terus kalau kita kasih obat tapi kasih minuman tapi bukan maksudnya makanan, maksudnya obat, itu tidak masalah. Maksudnya makan atau minum, makannya yang untuk apa? Biar sehat, makan biasa. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa al-mukhaffafa wa al-mutawassitah sairun najasat. Al-mutawassitah itu yang mutawassitah juga sedang cara menyucikannya. Sedang. Itu bukan berat seperti tadi. Yang pertama itu najasatul kalb, anji dan khanzir. Saya lupa Nufi ada di sini. Dia belajar fikih, masya Allah, guru fikih juga. Tapi barusan waktu dia bantu baru ingat. Oke. Sairun najasat. Sair najasat selain ini. Yang berat tadi apa? Kita bisa hafal ini cepat, gampang juga. Yang berat itu anji sama babi. Dan yang keluar dari duanya. Oke, dua-duanya. Yang ringan anak laki-laki aja, ada syaratnya 2 tahun, umurnya belum lewat 2 tahun juga masih minum dari susu ibunya aja, itu syaratnya. Kalau sudah kita syekh dia susu atau minum air susu ibunya, tapi juga kita ada tambahan susu botol atau tambahan, kadang-kadang ada bahasa Indonesia namanya apa itu, makanan yang ringan kasih anak kecil sedikit-sedikit, itu sudah keluar atau syaratnya batal. Jadi bibisnya balik ke atau pindah ke najis yang mutawassit seperti bibis kita. Seperti bibis yang besar, hukumnya najis. Artinya apa? Harus suci. Ini bab hari ini. Mungkin kita langsung masuk ke bab yang berikutnya, cara menyucikan najis. Al-mughalladhah tutahhar bi sab'i ghasalatin ba'da izalati 'ainiha. Tadi bilang mughalladhah ya kan, yang berat menyucikan. Ini sekarang kalau kena najis dari seperti tadi babi atau anji atau ma tawallada min ahadihima, cara cucinya atau bersihin harus 7 kali. Cuci 7 kali. Cucu 7 kali. Terus yang ke-8 itu pakai tanah. Berarti kalau ada anji minum dari piring atau makan dari piring kita yang piring khusus kita, bagaimana cara kita bersihin? Ya harus 7 kali sama air. Yang ke-8 sama tanah. Cari tanah. Terus Syekh, saya sudah pernah dengar awalnya atau nomor 5 atau nomor 7 itu semuanya. Yang penting ada satu dalam riwayat hadis, yang penting ada satu pakai tanah. 7 kali itu pakai air biasa. Tutahhar bi sab'i ghasalatin ba'da izalati 'ainiha. Setelah kita bersihin kalau masih ada ifik. Tapi kalau sudah tidak ada bekas dari najis tadi yang dari anji atau dari khinzir, itu pertama kita awasin atau awasin atau apa bahasa Indonesia najasah yang kita lihat, seperti kalau ada kotor dari anji di tempat, mungkin kita bilang musalla. Kita bilang musalla kita ini. Bagaimana caranya? Ya, oke. Bersihin. Yang pertama ambil itu yang kotor yang ada, kita bawa. Jangan kita bilang siram air, bilang ini pertama kali. Enggak. Yang pertama awasin atau bawa kotor itu ke tempat yang sampah. Yang kedua baru mulai hitung 1. Suci pertama 1, 2, 3, 4, 5 sampai 7. Ada riwayat 6 sama 7 di sama tanah. Tapi semuanya sama. Hasilnya harus pakai tanah. 7 atau 8 seperti beberapa riwayat. Yang terakhir tanah.
Ilmu sekarang, ilmu kedokteran atau ilmu kesehatan sekarang mereka bilang karena ada bakteri yang dari kotor atau dari anjing dan babi itu kalau kita kasih air dia bisa di atas. Kalau kita mau bersihin benda atau seperti piring atau banci atau lain-lain itu kalau kita mau bersihin kita kasih air bakterinya biasa naik ke atas. Kalau kita siram air atau buang air dia balik ke bahasa Indonesia jawanib. Ma makna jawanib Nufi? Sambing apa itu? Ini satu. Mereka bilang yang bisa bersihin bakteri tersebut tanah. Kamu pertama atau terakhir itu yang bisa bersihin. Ini yang ini hikmah dari Allah Ta'ala dan Rasulnya. Terus mungkin ada yang pernah dengar Syekh kita sudah karena di sini banyak orang Indonesia kadang-kadang punya anjing. Ada yang bilang Syekh itu anjing itu najis bersih. Kita bilang itu bisa bersih kalau dia kering lewat dari sebelah saya, dia tidak basah, badannya kena baju saya. Itu kalau dia kering, saya juga kering, mungkin kita bilang tidak kena najasah. Tapi kalau mulutnya itu basah ya kan, kena baju saya atau tangan saya atau piring atau tempat makan yang kita makan itu hukumnya seperti tadi. Ada hukum paling ajib. Al-Imam Malik juga dia bilang anjing itu bersih. Bilang anjing bersih. Tapi madhab Imam Syafi'i bilang kita bilang najis sama babi. Semuanya madhab yang saya tahu ada khilaf di antara bersih di antara anjing. Tapi bukan khilaf. Ada yang bilang bersih seperti Malik, tapi babi semuanya bilang najis. Babi. Kenapa babi najis? Babi najis itu karena dia makan yang kotor. Dagingnya dari najis. Biasa dia makan yang najis. Jadi itu hukumnya najis. Terus Syekh, kita sudah pernah lihat kadang-kadang di kampung ada kambing seperti itu. Makan dari sampah, dari tempat najis. Itu bagaimana Syekh? Hukumnya dalam agama Islam itu kita boleh makan daging tersebut, kambing atau ayam tersebut, tapi harus kita, saya nggak tahu istilahnya bahasa Indonesia, seperti penjara 40 hari. Taruh 40 hari di tempat yang tidak makan, kasih makan yang baik, yang bagus, baru boleh makan 40 hari. Ada yang bilang 3 hari cukup. Ada yang bilang 3 hari. Artinya apa? Jangan kita makan kambing tersebut langsung. Karantina, ya karantina. Namanya karantina itu ringkas dari apa karantina? Coba siapa yang bantu? Iya, saya dikarantinakan dulu. Di karantina. Ya, oke. Tapi itu ada khilaf di antara ulama itu sapi atau kambing atau ayam biasa itu ayam kampung biasa kita tahu dari makannya dia dari mana, dari got-got tempat air itu yang bekas itu bagaimana hukumnya sama. Saya di Yaman masih ingat di Yaman mereka kalau punya ayam seperti itu mereka 3 hari. Kalau 3 hari, kalau mereka pikir atau mau makan ayam tersebut, mereka 3 hari kasih makan di rumah, dia tidak keluar, tidak boleh keluar, kasih makan, habis itu mereka baru makan atau membeli kambing tersebut, ayam. La ilaha illallah. Wal mukhaffafat tutahhar birasyil ma' 'alaiha ma'al ghalabah. Seperti itu tadi bilang Nufi? Rasyil ma'?
Memercikan air, Syekh. Memercikan air itu yang mukhaffafah, yang ringan bersihnya, atau memercikan itu memencirkan, ya kan, bahasa tulis, bantu tulis biar saya hafal juga. Oke. Ini al-mukhaffafah sudah tadi. Memercikan. Oke, air. Al-mutawassitah, sekarang al-mutawassitah. Al-mutawassitah itu yang tadi bilang apa? Yang sedang cara menyucikan. Oke. Al-mutawassitah itu tanqasim ala qismain. Itu bisa jadi menjadi dua. Yang pertama, najis ainiyah. Itu najasa ainiyah. Mutawassitah itu yang ringan itu jadi dua. Yang pertama itu ainiyah. Apa itu ainiyah? Ini ain. Kita bilang ain tadi ya. Ain ya. Huruf ain. Ada buku juga untuk karya Al-Khalil bin Ahmad. Juga namanya Kitabul Ain. 4 jilid. Saya lihat waktu di Yaman 3 jilid. Sekarang ada mungkin cetak baru 4 jilid atau 5. Walhasil itu ain. Sama ainiyah. Ini ainiyah apa? Ainiyah kita bisa lihat di mata kita. Itu namanya ainiyah. Kita datang lihat, wah ada kotor kambing, ada kotor apa bahasa Indonesia tadi bilang, mungkin kita bilang tikus, ada kotor kucing, ada kotor, berapa kotor, itu namanya ainiyah, kita bisa lihat. Hukumnya itu tidak bisa lihat. Dia bilang fal ainiyah hiya allati laha launun wa rihun wa ta'mun fala budda min izalat launiha. Itu najis ainiyah itu ialah najis yang memiliki warna, aroma, dan rasa. Maksudnya apa? Kita bisa lihat. Kalau tidak bisa lihat, ada aroma. Aroma bagaimana aromanya? Bau. Ini berarti ada najis. Juga warna. Sama yang rasa. Syekh, siapa yang mau coba rasa najis? Enggak, maksudnya kadang-kadang di dalam makan, minum, kita enggak tahu, bisa lihat kalau ada sesuatu yang di dalam makan atau itu bisa masuk dari situ. Juga la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kalau ada najis seperti itu yang kita bisa lihat, bisa cium aroma, bisa apa itu tadi rasa, ada rasa, harus kita kalau mau menyucikan najis tersebut harus kita apa bahasa Indonesia bilang izalatuha. Ma makna izalatuha Novi? Menghilangkan tersebut, najis yang tersebut, menghilangkan, ya subhanallah. Oke. Wa al-hukmiyah allati la launa wa la riha wa la ta'm yakfika jaryul ma. Hukmiyah itu dia tidak ada atau tidak memiliki warna, aroma, dan rasa. Tinggal hukumnya saja, hukumnya najis. Itu macamnya nanti kita belajar di buku yang berikutnya bagaimana. Tapi yang penting kita sekarang faham najis mutawassitah. Al-mutawassitah biasa yang kita pakai itu najis yang kita bisa lihat. Anak saya bibis di sini berarti ini najasa namanya ainiyah karena saya lihat. Tapi Syekh tadi sudah kering. Aromnya masih ada. Ini berarti najis. Atau macam-macam lain. Amma al-hukmiyah fayakfika jaryul ma. Najasah al-hukmiyah yakfi jaryul ma. Oke, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فلا لون ولا طعم فإن عسر زوال فما تنجس بالعينية لا يطهر إلا إذا زال طعمها ولونها فإن عسر زوال اللون وإذا تأذر وبغى يضر بقاء الطعم وحده إلى آخره. وما تنجس مثل الحكمية فيما ذكر العين لم يبقى لها أثر محض التقدم يقوم الظلماء القليل. Oke. Al-hukmiyah seperti apa? Mungkin ada yang tanya, Syekh, hukmiyah itu seperti apa?
Juga Novi, boleh kasih contoh mereka atau saya bantu? Misalnya apa ya, Syekh? Misalnya saya bantu. Misalnya itu ada dua ambir, Dua ini. anak saya seperti biasa kan kita bilang anak main-main waktu bibis dia kena satu. Ada dua ambir, semuanya isinya ada air ya kan, Mufi? Iya, Syekh. Oke, dia kena satu. Waktu dia keluar, bilang sama kita, Abah, saya tadi lagi main-main kena itu airnya, ya ambir ya. Sekarang kita nggak tahu yang mana. Atau anak sudah pergi sekolah, kita sekarang mau pakai air. Ini bagaimana? Sekarang yang saya pakai yang mana? Tadi saya nggak tahu yang mana, yang diambil merah atau hijau, yang besar atau kecil. Itu namanya najasah hukmiyah. Hukumnya najis, tapi nggak tahu yang mana. Ya kan, Novi? Ini contohnya benar? Kalau itu ya mungkin ini sih itu kan nggak pasti ya, Syekh, kita jadi ngeragukan. Betul Iya, itu. Terus pasti itu mungkin bisa ditambahin contohnya misalnya anak habis ngompol di lantai, terus kita udah lap air pipisnya, najisnya atau air pipisnya itu udah hilang, tapi hukumnya masih najis gitu. karena Iya, cara bersih belum yang sempurna. ya, baru dilap aja, belum disucikan. Oke, itu mungkin malah tambah najis lagi karena dilap itu tidak Menyebar. menyebar dari awal kamar sampai akhirnya. Jadi tempatnya itu semuanya hukumnya najis. Harus kita bersihin dalam cara yang benar. Santi, itu salah contoh yang mudah biar mereka faham. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita bisa belajar hari ini najasat. Tapi semuanya kita ntar macam najasat itu seperti apa kita bisa faham. Nanti kita jelasin di buku yang berikutnya. Kita harus faham ada najis yang ringan, najis yang berat, najis yang sedang gitu. Caranya bersihin itu yang kita tadi belajar. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil ilm والمعرفة واليقين وفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين